Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Benedikta Nyoman Putri Trianingsih. Jadi di sini saya akan membahas soal-soal pilihan ganda USK Kimia tahun 2017. Baik, soal yang pertama, di antara senyawa oksida nitrogen berikut ini yang mengandung 36,4% massa oksigen adalah angka pertama yaitu kita menentukan ARN-nya yaitu 14,01 dan AR dari oksigen yaitu 16. Kemudian kita membuat tabel seperti ditampilkan dalam slide, di mana variabel yang kita gunakan yaitu nitrogen dan oksigen. Kemudian untuk mencari persennya yang sudah diketahui yaitu 36,4% dari oksigen. Sehingga untuk mencari N-nya kita kurangi saja 100 dikurangi 36,4%. Sehingga persen dari nitrogen yaitu 63,6%. Kemudian massa 100% N itu merupakan 100 gram. Sehingga massa dari nitrogen yaitu 63,6 gram dan massa dari oksigen yaitu 36,4 gram. Kemudian kita mencari airnya, tadi sudah diketahui, mencari molnya, yaitu massa dibagi dengan mR-nya atau AR-nya. Sehingga 63,6 dibagi dengan 14,01 menghasilkan 4,540. Kemudian untuk oksigen 36,4 dibagi dengan 16, yaitu 2,275. Kemudian kita melakukan perbandingan jumlah zat, di mana dari nitrogen yaitu 4,540 dibagi dengan yang sudah diketahui, yaitu 2,275. Sehingga jumlah atomnya itu 2. Kemudian untuk oksigen 2,275 dibagi 2,275 menghasilkan 1. Sehingga untuk nitrogen itu atomnya ada 2 dan oksigen itu atomnya ada 1. Sehingga jawabannya yaitu yang B. Oke, kita masuk pada soal yang kedua. Untuk mengoksidasi 25 gram cuplikan FeSO4 Mr152 diperlukan 6125 gram K2Cr2O7, Mr-nya 294. Pada reaksi ini, ion dikromat berubah menjadi Cr3+, sedangkan Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Kadar FeSO4 dalam cuplikan di atas adalah angka pertama yaitu kita menentukan reaksi setara dari atom dan muatannya. Di sini sudah saya buatkan. Kemudian di sini saya kali 6 karena biar kita lebih mudah untuk mencoretnya nanti. Kemudian kita menyetarakan jumlah elektron yang dilepas dengan yang diterima. Sehingga hasilnya yaitu 6 Fe2+ ditambah Cr2O7 ditambah 14H+ menjadi 2Cr3+ ditambah 7H2O. Kemudian untuk mencari kadar Fe-nya kita harus mencari jumlah mol dari yang sudah diketahui yaitu K2Cr2O7 yaitu 6125 dibagi 294 yaitu masanya dibagi dengan mR-nya 0,020833 mol. Kemudian kita mencari jumlah FeSO4-nya yaitu dari koefisien Fe-nya 6, jadi 6 kita kali dengan yang diketahui 6 kali 0,020833 sehingga hasilnya itu 0,125 mol. Kemudian massa dari FeSO4 yang bereaksi yaitu 0,125 mol dikali dengan mR-nya menghasilkan 19 gram. Kemudian kita menentukan kadarnya dengan membagi yang baru diketahui 19 gram dibagi dengan yang sudah diketahui di awal yaitu 25 gram dikali dengan 100% sehingga kadar FeSO4-nya yaitu 76%. Baik, soal nomor 3, volume larutan H3PO4 0,1 molar yang tepat bereaksi dengan larutan 50 ml BaOH2 0,25 molar adalah. Nah, di sini kita menentukan terlebih dahulu reaksi setara dari atom muatannya, yaitu 2H3PO4 ditambah 3BaOH2 menghasilkan Ba3 PO4 2 ditambah 6H2O. Kemudian kita mencari volume kali molaritasnya karena yang sudah diketahui dari BaOH-nya yaitu 50 kali 0,25 dan untuk 2H3PO4-nya itu hanya diketahui molaritasnya berarti rumusnya N kali 0,1. Kemudian kita mencari jumlah zat atau mmol-nya.
dengan cara yang sudah diketahui. Koefisien dari H3PO4 yaitu 2 dibagi dengan yang diketahui 3 kali dengan 100 dikali dengan 12,5 yaitu 8,33. Kemudian BAOH sudah diketahui yaitu 12,5, hasil dari 50 kali 0,25. Kemudian BA3PO4 2 yaitu 1, koefisien BA-nya 1 dibagi dengan yang diketahui 3 dikali dengan 12,5. Kemudian untuk 6H2O-nya juga sama, 6 dibagi 1 dikali 12,5, hasilnya 25. Sehingga untuk mencari N-nya, volumenya yaitu N kali 0,1 molar, sama dengan yang diketahui 8,33 mol. Sehingga N-nya yaitu 83,3 ml. Jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya yaitu di antara konfigurasi elektron berikut yang menunjukkan unsur logam adalah, kita cari satu persatu. Yang pertama 1s2, 2s2, 2p5. Nah, ini termasuk ke dalam golongan 7A yaitu F, non-logam. Kemudian yang B 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6 itu termasuk ke dalam golongan 8A, AR yaitu termasuk non-logam. Kemudian yang C, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2, dan PS2 itu termasuk ke dalam golongan 4B, yaitu TI, termasuk logam transisi. Kemudian yang D, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P1, yaitu termasuk ke dalam golongan 3A, yaitu GA, logam. Dan yang terakhir, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, dan 4P6 termasuk ke dalam golongan 8A, KR yaitu gas mulia. Sehingga jawaban yang benar yaitu D. Yang termasuk GA atau logam. Baik, soal selanjutnya itu soal nomor 5. Struktur Lewis berikut ini, di sini sudah disediakan gambar, kemudian adalah representasi dari. Nah, yang pertama yaitu di sini ada atom N dan O, di mana O itu elektron valensinya ada 6 dan N itu elektron valensinya ada 5. Kemudian kita mencari muatan formalnya, di mana rumusnya yaitu sigma elektron valensi atom dikurangi sigma elektron bebas atom dan sigma ikatan sekitar atom. Yang pertama muatan formal dari oksigen, yaitu kita masukkan elektron valensinya ada 6, kemudian elektron bebasnya ada 4, bisa kita lihat dalam slide. Kemudian dikurangi dengan 2, ikatannya ada 2. Sehingga muatan formal dari oksigen itu 0. Kemudian muatan formal dari nitrogen, di mana elektron valensinya 5, kemudian elektron bebasnya itu ada 0, dikurangi dengan ikatannya, itu ada 4, mengikat O. Sehingga muatan formal dari nitrogen yaitu +1. Sehingga gambar ini merupakan representasi dari NO2+. Oke, kita masuk pada soal nomor 6. Di antara senyawa alkana berikut ini yang mempunyai interaksi van der Waals paling tinggi adalah. Nah, perlu diketahui bahwa senyawa alkana itu merupakan senyawa netral, sehingga interaksinya yaitu van der Waals, dan dalamnya terdapat gaya dispersi London. Nah, gaya ini ditentukan semakin besar bila berat molekulnya itu bertambah, kemudian dipengaruhi juga oleh bentuk molekul, dan dipengaruhi oleh jumlah atom C yang sama, rantai karbon yang lebih panjang. Sehingga kita bisa cari di sini, yang pertama, yang A, yaitu rantai karbonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga rantai karbon A yaitu 6, kemudian sini 1, 2, 3, 3, kemudian yang C 1, 2 ditambah dengan 4, 6 ditambah dengan 1, 7. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 3, 4. Sehingga yang paling rantai karbonnya paling panjang yaitu yang C. Oke, selanjutnya itu soal nomor 7. Jika NaBr larut dalam air, maka jenis gaya antar molekul yang harus diputuskan adalah. Nah, agar NaBr itu dapat larut dalam air, maka yang harus diputuskan yaitu gaya ion-ion dan ikatan hidrogen dalam air.
Kenapa? Karena NaBr itu yang berikatan ion itu akan tersolvasi di dalam air, sehingga air itu harus menyediakan ruang solvasi untuk ion Na+ dan Br- yang ukurannya itu cukup besar. Sehingga penyediaan ruang solvasi ini tentu saja harus memutuskan ikatan hidrogen yang ada antar molekul air, sehingga jawabannya yaitu yang D. Oke, soal selanjutnya itu soal nomor 8. Di antara teknik-teknik berikut ini yang tidak dapat digunakan untuk menghitung delta H reaksi adalah, nah kita lihat yang pertama option A, menggunakan panas pembentukan reaktan dan produk. Nah ini digunakan untuk menentukan delta H reaksi, ini berkaitan dengan delta HF, di mana rumusnya yaitu delta H reaksi, jumlah delta HF produk dikurangi dengan jumlah delta HF reaktan. Maksudnya menggunakan titik leleh reaktan dan produk. Nah, titik leleh ini bukan merupakan hasil dari reaksi kimia, tetapi hanya bentuk perubahan fisik, sehingga tidak digunakan dalam penentuan delta H reaksi. Nah, yang ke C yaitu hukum Hess. Nah, ini berkaitan dengan diagram tingkat energi. Kemudian yang D menggunakan energi ikatan reaktan dan produk. Nah, tentu saja digunakan, yaitu rumusnya delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurangi dengan jumlah energi ikatan produk. Kemudian kalorimeter ini berhubungan dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Sehingga jawaban yang kurang tepat yaitu yang D. Oke, soal selanjutnya itu soal nomor 9. Di antara zat berikut ini, HCl, Na, HCl, dan F2 yang mempunyai nilai entalpi pembentukan standar delta HF sama dengan 0 adalah, nah perlu diketahui bahwa delta HF sama dengan 0 itu ada dalam unsur monoatomik maupun diatomik, sehingga tidak ada pada molekul senyawa. Nah, bisa kita lihat dari sini, Na itu merupakan molekul monoatomik dan F2 itu merupakan molekul diatomik, sehingga jawaban yang benar yaitu yang D, 2 dan 4. Oke, kita masuk pada soal nomor 10. Jika diketahui data energi ikatan sebagai berikut, bisa kita lihat. Kemudian, maka entalpi reaksi pembentukan H2O2 adalah, nah H2O2 di sini itu tidak memiliki ikatan rangkap. Karena di sininya berisi ikatan rangkap dan ikatan tunggal, maka bisa kita setarakan seperti yang ada dalam slide ini. Kemudian kita buat tabel sesuai dengan persamaan ini, di mana HH ditambah O rangkap O, HOOH. Kemudian kita bisa lihat dari datanya, H ikatan tunggal H itu 436, ditambah O rangkap O yaitu 499. Nah, kita jumlahkan saja hasilnya 935. Kemudian HO-nya itu 460, OO-nya itu 142, H-nya itu 460, sehingga hasilnya 1062. Nah, ini bisa kita kurangkan 935 dikurang 1062, sehingga maka entalpi reaksinya yaitu minus 127 kJ. Jawabannya yang A. Oke, kita masuk pada soal nomor 11. Di antara padatan berikut ini yang memiliki interaksi antar molekul hanya melalui gaya van der Waals. Nah, di sini ditekankan hanya melalui gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini berlaku untuk senyawa nonpolar karena interaksi paling lemah itu dimiliki oleh senyawa nonpolar. Kemudian di sini ada dua senyawa nonpolar yaitu CO2 dan SiO2. Nah, CO2 ini memiliki massa yang lebih ringan dibandingkan SiO2 sehingga dia sulit berikatan dengan senyawa lainnya. Nah, di sini SiO2-nya dapat berikatan dengan SiO2 lainnya. Maka akan terjadi interaksi antar molekul dan ikatan antar kovalen yang memiliki sifat yang keras dan titik didih yang tinggi, sehingga yang hanya melalui gaya van der Waals yaitu CO2. Optionnya yang A. Baik, kita masuk pada soal nomor 12. Jika tekanan osmotik darah adalah 7,65 atm pada 37 derajat Celcius, maka massa dalam gram glukosa C6H12O6 massa molarnya 180,2 gram per mol yang dibutuhkan untuk membuat 1 liter larutan injeksi intravenous yang tekanan osmotiknya sama dengan tekanan osmotik darah adalah, di sini kita menggunakan rumus tekanan osmotik
sama dengan molarnya dikali dengan tetapan gas ideal dikali dengan suhu. Kemudian kita masukkan untuk tekanannya di sini 7,65 atm sama dengan molarnya dikali dengan R-nya tetapannya itu sudah ada di buku yaitu 0,08205 dikali dengan suhunya. Suhunya itu ditambah 273 Kelvin. So kita turunkan 7,65 atm sama dengan M kali 0,08205 dikali dengan 310 Kelvin. Sehingga mendapatkan molar yaitu 0,30 mol per liter. Nah, kita selanjutnya mencari jumlah glukosanya yaitu yang sudah didapatkan 0,30 dikali dengan 1 liternya menghasilkan 0,300 mol. Sehingga massa glukosanya yaitu jumlah glukosa dikali dengan gramnya, molarnya, massa molarnya yaitu 180,2 gram per mol. Sehingga massa glukosanya itu 54,06 gram yang mendekati yaitu yang E. Soal selanjutnya itu soal nomor 13. Larutan aseton dibuat dengan cara melarutkan 0,50 mol aseton, di mana P-nya itu P dalam fase uapnya yaitu 345 torr dalam 1 mol etanol, yaitu P-nya 59,8 torr pada 25 derajat Celcius. Fraksi mol aseton dalam fase uap di atas larutan tersebut adalah, nah di sini kita harus mencari fraksi mol setiap larutannya dengan cara molnya dibagi dengan jumlah dari mol kedua larutan tersebut, di mana X aseton yaitu 0,50 dibagi dengan jumlahnya menghasilkan 1/3. Kemudian X etanolnya 1000 dibagi dengan jumlah keduanya yaitu 2/3. Kemudian kita mencari P dari larutannya, yaitu P larutan sama dengan P aseton ditambah P etanol. P larutan yaitu P dalam fase uap dikali dengan fraksi molnya ditambah dengan P dalam fase uap dan fraksi mol untuk larutan kedua yaitu etanol. Sehingga P larutannya yaitu 345 dikali 1/3 ditambah 59,8 torr dikali 2/3. Sehingga P larutannya yaitu 115 torr ditambah 39,87 torr menghasilkan 154,87 torr. Sehingga fraksi mol untuk fase uapnya yaitu aseton MR-nya 115 dibagi 154,87 yaitu 0,74. Dan etanol 39,87 dibagi 154,87 yaitu 0,26. Sehingga jawaban yang benar yaitu yang E. Baik, soal nomor 14. Setelah diketahui bahwa sifat koligatif suatu larutan ditentukan oleh jumlah partikel saat terlarut, Anda melakukan percobaan untuk menentukan tekanan uap jenuh dari keempat larutan berikut ini. Berdasarkan berkurangnya tekanan uap larutan, maka urutan yang paling tepat. Nah, kita cari satu persatu dari BaCl. Itu total partikel ionnya ada 3, dikali dengan yang diketahui 0,13 m, yaitu 0,39 m. Kemudian yang B, partikelnya ada 2, dikali dengan yang diketahui 2 kali 0,22, yaitu 0,44. Kemudian yang C, 0,24 dikali dengan partikel ionnya ada 2, yaitu 0,48. Dan yang D, yaitu tidak ada partikel ion, karena ia bersifat non-elektrolit, sehingga partikel ionnya itu 1. Hasilnya tetap 0,41. Nah, semakin sedikit jumlah partikel tekanan uap, larutannya itu semakin besar, maka bisa kita lihat berarti yang dari yang terkecil, yaitu yang A, kemudian yang D, kemudian yang B, dan yang C. Jawabannya yaitu yang D. Oke, soal nomor 15. Untuk reaksi fasa gas 3H2 plus N2 menjadi 2NH3, maka laju hilangnya H2 dibandingkan terhadap laju pembentukan NH3 adalah, nah, laju reaksi itu dapat diukur berdasarkan kecepatan menghilangnya atau berkurangnya reaktan, ya, karena akan berubah menjadi produk, atau berkurangnya
atau bertambahnya produk yang dihasilkan dalam suatu reaksi. Nah, laju reaksi pada persamaan reaksi pembentukan NH3 dari H2 dan N2 ini dapat dituliskan seperti ini, di mana V sama dengan min 1/3 H2 per delta T sama dengan min N2 dibagi delta T sama dengan plus setengah NH3 per delta T. Kita pindahkan ke bawah, yaitu min 1/3 H2 delta T sama dengan plus 1/2 NH3 per delta T menjadi H2 per delta T sama dengan 3/2 NH3 per delta T. Maka laju hilangnya yaitu tanda minus ini, H2 sama dengan 3/2 munculnya tanda plus dari NH3. Sehingga jawabannya yaitu yang C, laju hilangnya H2 adalah 3/2 laju hilangnya NH3. Baik, soal nomor 16. Dalam suatu ruang tertutup pada suhu tertentu, terdapat 0,02 mol gas N2, 0,06 mol gas H2, dan 0,05 mol gas NH3 dalam keadaan setimbang. Jika dalam ruang dimasukkan 0,1 mol Cr2O3 sebagai katalis. Nah, di sini tekankan katalis. Peran katalis di sini itu untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan. Maka untuk A, B, C, dan D ini benar, di mana jumlah N2 menjadi kurang dari 0,02, jumlah NH3 menjadi 0,06, kesetimbangan bergeser ke kiri, harga tetapan kesetimbangan K menjadi lebih besar, kecuali susunan kesetimbangan tidak berubah. Jadi susunan kesetimbangan itu tidak berubah, jadi dia hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan saja. Jadi jawabannya yaitu yang E. Oke, soal nomor 17. Pada temperatur tetap, perbandingan konsentrasi gas-gas SO2 dibandingkan dengan SO3 dalam kesetimbangan reaksi 2S2 ditambah O2 menjadi 2SO3 akan berbanding lurus dengan, kita buat dulu persamaan reaksinya seperti dalam soal, kemudian kita masukkan rumus K. K-nya itu SO3 kuadrat dibagi dengan SO2 pangkat 2 dan O2. Nah, kita ubah menjadi, biar O2-nya di sini, yaitu KO2 menjadi SO32 dibandingkan dengan SO2 pangkat 2. Kemudian kita ubah lagi menjadi 1/3 O2 menjadi SO2 pangkat 2 per SO3 pangkat 2. Kemudian diubah lagi menjadi 1/KO2 pangkat 2 sehingga SO2 per SO3. Kita ubah lagi agar menemukan perbandingannya, yaitu KO2 min setengah sama dengan SO2 per SO3, sehingga O2-nya ini minus setengah sama dengan SO2 per SO3, sehingga jawabannya yaitu yang B. Oke, soal selanjutnya itu soal nomor 18. Jika Anda mencampurkan natrium hidroksida, NaOH dan asam asetat CH3CO2H dalam jumlah molar yang sama, maka spesies utama yang terdapat dalam larutan yang dihasilkan adalah, diketahui seperti ini. Kita buat tabel reaksi setaranya dari NaOH dan CH3CO2H. Kemudian perbandingan koefisiennya itu setara. Kemudian jumlah zat bereaksi, dan jumlah akhirnya. Nah, di sini jumlah akhirnya itu ada di spesies CH3CO2Na dan H2O. Nah, karena CH3CONa-nya ini akan berbentuk ion, yaitu Na+ dan CH3CO2-. Nah, CH3CO2- ini akan terhidrolisis, reaksi dengan air, sehingga reaksinya seperti ini. CH3CO2- ditambah H2O menjadi CH3CO2H ditambah OH-. Karena nilai Ka CH3CO2H-nya itu kurang dari 1, maka tidak semua CH3CO2H-nya itu terurai dalam NaOH. Maka kita bisa lihat di sini spesies yang diambil yaitu ada Na, kemudian CH3CO2-, kemudian CH3CO2H, OH- dan H2O, sehingga jawabannya itu yang D.
yang E, sorry. Baik, soal nomor 19, diketahui KSP CDS yaitu 3,6 kali 10 pangkat minus 29. KSP ZNS yaitu 1,1 kali 10 pangkat minus 21. Tetapkan kesetimbangan reaksi berikut, yaitu CDS ditambah ZN2 plus menghasilkan ZNS ditambah CD2 plus, yaitu, nah kita buat tabel seperti ini, di mana reaksi dari CDS yaitu CD2 plus ditambah S2 min. KSP-nya 3,6 kali 10 pangkat minus 29. Kemudian SN2 plus-nya itu, kemudian SNS-nya itu menjadi SN2 plus ditambah S2 min. KSP-nya itu 1 per KSP SNS yaitu 1 per 1,1 kali 10 pangkat minus 21, sorry. Dimana kita masukkan ketetapan kesetimbangannya yaitu CDS ditambah ZN2 plus menghasilkan ZNS ditambah CD2 plus, yaitu KSP-nya kita kali saja KSP CDS dengan ZNS menghasilkan 3,3 kali 10 pangkat minus 8. Jawabannya itu yang A. Baik, soal nomor 20, diketahui bahwa H2S adalah asam yang lebih kuat dari HCN. H2S Ka1-nya itu 1,0 kali 10 pangkat minus 7, Ka2-nya 1,3 kali 10 pangkat minus 13, dan KHCN-nya itu 6,0 kali 10 pangkat minus 10. Tentukanlah bila memungkinkan ke arah manakah kesetimbangan berikut berada. Nah, ini merupakan kesetimbangannya. Reaksi kesetimbangannya kita tulis dari yang pertama dari HCN yaitu H plus Cn min. Ka-nya yaitu 6,0 kali 10 pangkat minus 10. Kemudian H2S-nya yaitu H plus ditambah HS min. 1 per Ka1 H2S yaitu 1,0 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian HCN-nya, kemudian kesetimbangannya HCN ditambah HS min. Jadi Cn min ditambah H2S yaitu Ka-nya kita kali saja. Hasilnya itu 6 kali 10 pangkat minus 3. Nah, karena nilai K-nya ini sangat kecil dibandingkan dengan 1, maka reaktannya itu jumlahnya lebih dominan dibandingkan dengan produknya. Maka reaksinya tersebut mengarah ke kiri karena reaktannya di sebelah kiri. Jawabannya yaitu yang A. Oke, soal nomor 21, di antara asam-asam berikut yang mempunyai basa konjugasi paling kuat adalah. Nah, basa konjugasi ini yang paling kuat itu ditentukan jika Kb terbesar atau Ka terkecil, karena ada hubungannya itu antara Kb sama dengan Kw per Ka. Jadi Kb itu berbanding terbalik dengan Ka. Nah, semakin kecil Ka, maka semakin besar nilai Kb-nya. Maka di sini kita akan mencari Ka terkecil. Kita lihat semakin besar pangkatnya, minusnya ini, maka semakin besar nilainya. Maka semakin kecil nilainya, maka di sini Ka-nya yaitu 6,5 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini terkecil di antara keempat ini. Sehingga semakin kecil Ka-nya, maka Kb-nya ini akan semakin besar. Jadi jawabannya itu B. Karena dia Ka-nya kecil, maka yang paling besar yaitu Kb-nya. Jawabannya B, asam benzoat. Selanjutnya soal nomor 22 mengenai setengah reaksi berikut ini. Pernyataan yang tepat adalah, nah di sini kita bisa lihat, kita tulis dulu reaksinya yaitu ClO3 ditambah 6H plus ditambah 5 elektron menjadi setengah Cl2 ditambah 3H2O. Nah, ini sudah setara reaksinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang paling terlihat itu ada klor yang mengalami penurunan Bilox dari 5 menjadi 0 sehingga klor ini mengalami reduksi. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Oke, soal nomor 23. Besarnya potensial sel untuk reaksi berikut ini adalah 2AU3 plus ditambah 3ZN menjadi 2AU ditambah 3ZN2 plus. Jika diketahui AU3 plus ditambah 3 elektron menjadi AU, E-nya plus 1,50 volt, Zn 2 plus ditambah 2 elektron Zm menjadi Zn yaitu E-nya min 0,76. Di sini kita buat reaksinya di mana
2AU itu menjadi 2AU3+, kemudian Zn-nya itu menjadi 3Zn2+. Nah, di sini kita samakan elektronnya. Kemudian dari reaksi yang diketahui ini kita bisa tambahkan SL-nya, yaitu 1,50 ditambah 0,76 menjadi plus 2,26 volt. Jawabannya itu yang C. Soal nomor 24. Di antara kelompok senyawa berikut yang termasuk aldehida, asam, dan alkohol tidak perlu berurutan adalah, kita lihat yang pertama yaitu ada HCO2H, itu merupakan asam, kemudian CH3CO2 CH3 itu ester, sehingga ini sudah pasti salah. Kemudian yang kedua, H2CO itu aldehid, kemudian CH3CH2OH itu alkohol, dan CH3CO2 CH3 itu ester, salah. Kemudian untuk C itu ada ether di CH3CH2OCH3, kemudian di D itu ada aldehidnya ada 2, sehingga kita lihat yang di E, H2CO itu aldehid, CH3CO2H itu asam, dan CH3CH2OH itu alkohol, sehingga jawabannya yang itu yang E. Oke, soal nomor 25. Di antara kelima senyawa organik di bawah ini yang paling benar tata namanya secara IUPAC adalah, yang pertama ini 2 bromo 4 hidroksi 4 pentena, ini sebenarnya 4 bromo 2 hidroksi dan 1 pentena. Kemudian yang B 2 metil 1 pentena 4 ol, itu seharusnya 2 hidroksi 4 metil 1 pentena. Kemudian yang C ini benar 2 kloro 1,3 siklohexadiena. Kemudian yang D 2 metil 2 heksena 4 ol, itu seharusnya 3 hidroksi 5 metil dan 4 heksena. Yang E 5 metil sikloheksana 1 ol, itu seharusnya 5 metil 1 sikloheksena 1 ol. Sehingga jawabannya itu yang C. Selanjutnya soal nomor 26, urutan keasaman yang paling tepat untuk senyawa-senyawa berikut ini adalah, nah untuk senyawa 1 ini merupakan asam asetat, senyawa 2 merupakan alkohol tersier, dan yang ketiga merupakan alkohol sekunder. Nah, alkohol primer itu lebih polar dibandingkan dengan alkohol sekunder atau primer. Jumlah gugus pendonor elektron itu berkurang dengan urutan alkohol tersier, itu 2, kemudian alkohol sekunder, itu 3, dan yang terakhir alkohol primer. Sehingga alkohol primer itu memiliki kekuatan asam yang lebih besar. Sehingga primernya itu 1, kemudian 3, dan 2. Jawabannya itu yang A. Oke, soal nomor 27. Semua senyawa berikut ini mempunyai rumus molekul C4H10O dan merupakan isomer. Yang bukan isomer C4H10O adalah, dan di sini kita gambarkan dari A sampai E itu isomernya, di mana yang pertama butanon. Nah, kita bisa hitung di sini hanya ada 8. Kemudian dietilnya itu ada 10, 5 ditambah 5, kemudian sama 5 tambah 5, ini juga sama, dan yang E juga sama. Jadi yang salah di sini yang bukan isomernya di sini yang A, yaitu butanon. Oke, soal nomor 28, reaksi kesetimbangan berikut ini adalah, bisa kita lihat bahwa ini merupakan reaksi adisi Markov-Nikov, karena ini merupakan reaksi pembentukan karbokation yang stabil. Hanya saja diikuti penataan ulang agar karbokationnya ini menjadi stabil, di mana terdapat karbokation yang tersier dibandingkan dengan karbokation yang sekunder dari karbon alkenanya. Sehingga jawabannya itu yang B. Baik, soal berikutnya soal nomor 29. Jika senyawa sikloheksena direaksikan dengan Br2HF sebagaimana skema berikut, maka bromina dapat masuk pada posisi nomor. Nah, Br2 ini akan terpecah menjadi radikal bebas dan masuk pada posisi 2 dan 5 yang akan membentuk radikal H. Nah, radikal H dengan Br yang tersisa tadi itu akan membentuk HBr. Sehingga bromida itu akan masuk pada 2 dan 5.
Jawabannya itu C. Baik, soal terakhir yaitu soal nomor 30. Di antara spesies berikut yang merupakan ion karbonium tersier adalah, di sini kita bisa mengetahui bahwa ion karbonium tersier adalah atom C yang bermuatan positif dan mengikat 3 atom C yang lain. Nah, bisa kita gambar ion karbonium tersier, di mana di sini ada CH3, kemudian C, mengikat CH3 dan mengikat metil di sini, dan bermuatan positif. Sehingga jawabannya itu yang D. Dimana CH3 ada 2, mengikat CH3 2, kemudian C positif, dan C-nya itu mengikat metil. Sehingga jawabannya itu yang D. Oke, jadi sekian pembahasan soal pilihan ganda USK tahun 2017. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan soal-soal yang sudah diberikan. Saya ucapkan terima kasih.